Angelina. Saya Ansel Kowi. Sistem pembelian bahan pokok. Terdapat dua sistem pembelian dalam bisnis retail, yaitu sistem pembelian bahan pokok, sistem pembelian anggaran barang untuk barang fashion. Sistem pembelian adalah sistem yang digunakan untuk barang dagangan yang memiliki siklus pesanan penerimaan pesanan, di mana siklus seperti ini relatif dapat diramalkan. Akan tetapi, sistem ini tidak dapat digunakan untuk barang-barang fashion, karena sistem ini menggunakan data-data pada masa lalu, di mana data tersebut digunakan untuk meramalkan pada masa akan datang. Sistem ini terdiri dari beberapa model yang menunjukkan bagaimana cara pemesanan dan kapan pemesanannya. Sistem ini membantu pembeli dengan dua fungsinya, antara lain: yang pertama, memonitor dan mengukur permintaan rata-rata untuk barang-barang tertentu untuk tingkat SKU. Yang kedua, meramalkan permintaan SKU di masa depan dengan mempertimbangkan variasi musiman dan melihat perkembangan dan perubahan tren atau kecenderungan yang terjadi pada saat itu. Laporan manajemen persediaan. Pada laporan manajemen persediaan, disiapkan segala informasi mengenai persediaan di gudang, kecepatan penjualan, jumlah pemesanan, pergantian persediaan, ramalan penjualan, dan jumlah yang harus dipesan untuk setiap SKU. Retail harus memiliki jadwal yang jelas dengan vendor atau pemasok, karena dalam jadwal ini ditentukan dengan cara memberikan bobot pada biaya pengangkutan barang dibandingkan dengan biaya pembelian dan penanganan barang. Semakin banyak barang yang dibeli oleh retail, maka akan semakin tinggi pula biaya pengangkutannya. Akan tetapi, biaya pembelian dan penanganannya semakin rendah. Laporan manajemen persediaan terdiri atas: yang pertama, daftar stok dasar. Daftar stok dasar menjelaskan tiap SKU dan merangkum bagaimana posisinya. Daftar inti terdiri dan nomor stok dan deskripsi barang. Berapa banyak barang yang tersedia dan yang dipesan, dan penjualan selama 12 dan 4 minggu terakhir. Yang kedua yaitu perputaran persediaan. Pergantian persediaan atau inventory turnover yang direncanakan dibuat berdasarkan finansial keseluruhan dan digunakan untuk mengendalikan sistem manajemen persediaan. Yang ketiga yaitu ketersediaan produk. Ketersediaan produk menjadi hal yang sangat penting retail untuk menentukan berapa banyak produk yang harus tersedia, memeriksa keputusan manajerial yang rumit. Yang keempat yaitu stok cadangan. Stok cadangan adalah stok yang digunakan untuk berjaga-jaga jika terjadi kehabisan stok yang dikarenakan permintaan melebihi jumlah diperkirakan atau ketika sebuah barang tertunda kedatangannya. Yang kelima yaitu peramalan. Salah satu teknik untuk meramalkan penjualan adalah dengan smoothing eksponensial atau penghalusan eksponensial, di mana penjualan di periode waktu yang lalu diberi bobot untuk meramalkan penjualan di periode mendatang. Rumusnya yaitu ramalan baru sama dengan ramalan lama ditambah A dan kurung permintaan aktual dikurang ramalan lama. A merupakan konstanta antara O dan I yang menentukan pengaruh permintaan akan terhadap ramalan baru. Ketika permintaan meningkat atau menurun dengan tajam, nilai alfa yang tinggi seperti 0,5 menyebabkan ramalan bereaksi dengan cepat. Nilai alfa yang rendah seperti 0,1 digunakan jika perubahan permintaan berlangsung dengan lambat. Jika alfa terlalu besar, dapat dihasilkan ramalan yang tidak stabil karena ramalan bereaksi terlalu besar terhadap perubahan yang terjadi di pasar. Jika alfa terlalu rendah, ramalan akan selalu ketinggalan terhadap tren atau kecenderungan. Jenis ramalan yang menggunakan penghalusan eksponensial adalah permintaan non-musiman, yaitu meramalkan permintaan tanpa pertimbangan pengaruh musiman. Untuk memperoleh ramalan permintaan yang aktual, sistem manajemen persediaan mengalihkan permintaan non-musiman dengan indeks musiman. Yang keenam yaitu titik pemesanan. Tiap pemesanan adalah jumlah barang minimum yang harus hingga barang tidak boleh habis sebelum pesanan berikutnya datang. Pemesanan dirumuskan berikut, yaitu titik pemesanan sama dengan permintaan dibagi hari, waktu tetap ditambah waktu review ditambah stok cadangan. Waktu tetap adalah jumlah waktu dari saat diketahuinya sebuah pemesanan diperlukan dan saat barang sampai di toko dan siap dijual. Yang ketujuh, jumlah yang dipesan adalah selisih antara jumlah yang tersedia dan titik pemesanan. Kemudian, anggaran barang untuk barang-barang fashion. Rancangan anggaran barang mencatat investasi persediaan dalam suatu kategori terhadap waktu. Dalam rancangan ini hanya menjelaskan berapa banyak uang yang dihabiskan setiap bulannya untuk mendukung penjualan dan menentukan titik pulang pokok atau break-even point. Rancangan ini terdiri dari 1. Distribusi persentase penjualan bulanan terhadap musim. Yang kedua, penjualan bulanan. Ketiga, distribusi persentase reduksi bulanan terhadap musim. Yang keempat, reduksi bulanan. Nah, reduksi bulanan ini ada dua, yaitu old fashion style, yaitu fashion merchandise memiliki gaya yang dibatasi oleh periode waktu, sehingga pada saat periode waktu tertentu terlewati, maka gaya fashion tertentu akan ditinggalkan oleh konsumen dan menyebabkan persediaan tersisa tidak laku terjual. Manajemen toko retail dapat mengantisipasi hal tersebut dengan menjaga persediaan barang dagangan dengan tepat berdasarkan estimasi penjualan untuk menghindari kelebihan stok. Sedangkan untuk mengatasi residu stok sisa old fashion dapat digunakan dengan memindahkan fashion merchandise yang dinilai old fashion ke daerah atau kota yang lebih kecil sehingga masih dapat laku terjual. Yang keduanya yaitu ukuran. Pada umumnya ukuran barang dagang yang terlalu besar akan
atau ukuran yang terlalu kecil, sulit untuk terjual sehingga akan menjaga residu bulanan. Manajemen toko retail dapat mengantisipasi dengan manajemen persediaan yang tepat, yaitu mengurangi atau membatasi ukuran yang terlampau besar atau kecil serta melakukan berbagai promo penjualan untuk menghabiskan sisa persediaan barang dagang seperti promo diskon, promo bundling produk, dan sebagainya. Selanjutnya 5. Stok penjualan untuk BOM atau beginning of month, yaitu jumlah persediaan harus tersedia pada awal bulan untuk memenuhi ramalan penjualan. Rasio stok dengan penjualan sebanding dengan jumlah bulan penyediaan atau month of supply pada awal bulan. Persediaan BOM adalah pembilangnya dan penjualan yang diamalkan pada bulan tersebut adalah penyebutnya. Rasio stok penjualan sama dengan 2, berarti berencana untuk memiliki persediaan yang tersedia di awal bulan 2 kali lebih banyak daripada yang diramalkan akan terjual. Rasio stok dengan penjualan sebanding dengan jumlah bulan penyediaan pada awal bulan. Banyak retail yang lebih memilih untuk menyatakan hubungan ini sebagai penyedia, peaks of supply, di mana minggu penyediaan sama dengan bulan penyediaan dikali 4. Rasio stok dengan penjualan dihitung dalam 4 langkah. Yang pertama yaitu GMROI sama dengan margin kotor dikali persen kali rasio penjualan dikurangi stok. Yang kedua yaitu pergantian persediaan sama dengan rasio penjualan dikurangi stok dikali 100% dikurang gross margin dinyatakan dengan desimal. Yang ketiga, rasio stok penjualan rata-rata sama dengan periode dibagi pergantian persediaan. Yang langkah keempat, hitung rasio stok dikurangi penjualan bulanan. Selanjutnya 6. Stok BOM. Jumlah persediaan yang direncanakan untuk awal bulan sama dengan penjualan bulanan dikalikan dengan rasio stok dikurang penjualan. Yang ketujuh, stok EOM. Stok BOM atau end of month untuk bulan ini adalah sama dengan stok EOM di bulan sebelumnya. Yang kedelapan, penambahan stok bulanan. Penambahan stok bulanan atau month of addition to stock dengan jumlah yang akan dipesan untuk dikirimkan setiap bulannya. Penambahan stok sama dengan penjualan ditambah reduksi ditambah persediaan EOM dikurangi persediaan BOM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hansel Kowi. Pembelian terbuka. Sistem pembelian terbuka atau open to buy dimulai setelah barang dibeli dengan menggunakan rencana anggaran barang atau sistem pembelian bahan pokok. Sistem pembelian terbuka adalah sistem di mana aliran barang tersebut harus terus dicatat. Lebih spesifiknya, sistem ini mencatat berapa banyak uang yang dikeluarkan tiap bulan dan berapa banyak yang tersisa. Perhitungan pembelian terbuka untuk periode yang lalu. Perhitungan pembelian terbuka di akhir periode mudah dilakukan karena bulan telah terlabui. Maka stok akhir tahun yang sebenarnya sebanding dengan stok EOM yang diproyeksikan. Perhitungan pembelian terbuka untuk periode sekarang. Rencana stok EOM yang diproyeksi adalah sama dengan stok BOM ditambah dengan penambahan aktual bulanan ditambah dengan barang-barang yang dipesan dikurangi rancangan penjualan dengan dikurangi rancangan reduksi bulanan. Singkatnya, stok EOM yang diproyeksi adalah sebanding dengan persediaan yang dimiliki ditambah apa yang dibeli dan dikurangi pengurangan karena penjualan atau karena reduksi persediaan lainnya. Mengalokasikan barang dagangan ke toko. Toko-toko rantai biasanya mengklarifikasikan toko-toko mereka sebagai toko A, B, dan C. Berdasarkan volume penjualan potensial masing-masing, tiap akulasi barang ke toko-toko tersebut berbeda-beda. Toko-toko yang lebih kecil memerlukan rasio stok penjualan yang lebih besar dari rata-rata. Pengalokasian berlaku untuk barang-barang fashion maupun barang pokok. Sistem penggunaan merek. Retail dalam hal strategi penggunaan merek dihadapkan dengan banyak pilihan. Retail dapat membeli merek yang sudah terkenal atau dapat mengembangkan merek privat mereka sendiri ataupun dapat mengembangkan baruan dari keduanya. Merek pabrik. Merek pabrik juga dikenal sebagai merek nasional. Adalah produk yang dirancang, diproduksi, dan dipasarkan oleh penjual. Pabrik bertanggung jawab untuk mengembangkan barang dan menjaga citra merek tersebut. Merek pabrik memiliki margin kotor yang lebih rendah dari merek lain. Hal ini dikarenakan pabrik mengoperasikan mereknya sehingga meningkatkan kompetensi antara retail. Biasanya retail memberikan diskon khusus untuk menarik pelanggan ke toko.
Menyetok merek nasional dapat meningkatkan atau menurunkan kesetiaan pelanggan. Kita merek pabrik hanya tersedia dalam jumlah terbatas di outlet retail, maka pelanggan akan setia terhadap merek tersebut dan setia terhadap toko yang menjualnya. Merek lisensi. Merek lisensi adalah merek di mana retail ataupun pihak yang membeli dan mendatangkan surat kontrak dengan sebuah pemilik mereknya yang terkenal untuk mengembangkan produksi dan menjual merek tersebut. Merek privat. Merek privat adalah merek produksi yang dibuat dan hanya tersedia untuk dijual oleh retail tersebut. Retail yang menggunakan label privat jumlahnya relatif kecil karena beberapa sebab. Apabila retail memutuskan untuk menggunakan label privat, maka sebagai konsekuensinya retail tersebut harus mempromosikan produknya sendiri. Beberapa alasan mengapa sedikit retail menggunakan label privat dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, merek pabrik sudah mengiklankan produknya dengan gencar di TV dan media. Yang kedua, retail kalah saing dengan merek pabrik dalam hal produksi, di mana pabrik mampu memproduksi dalam jumlah besar, sedangkan label privat biasanya dalam volume kecil. Yang ketiga, label privat memiliki reputasi yang rendah. Biasanya retail dengan label privat malas bersaing dengan pabrik lain. Sebuah merek atau toko. Perbedaan antara toko dan merek telah menjadi kabut akhir tahun ini. Beberapa retail besar telah mengembangkan barang dengan label privat yang kuat, sedangkan retail lain memiliki merek yang kuat sehingga konsumen rata-rata tidak dapat membedakan antara toko dan merek. Pengembalian sumber daya luar negeri. Seringkali retail mengambil barang dari pemasok luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan jika mengambil dari sumber domestik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan itu antara lain: yang pertama, efek negara asal. Yang kedua, fluktualisasi mata uang asing. Yang ketiga, pajak. Yang keempat, zona perdagangan bebas. Yang kelima, biaya pengangkutan persediaan. Dan yang keenam, biaya transportasi. Terkait dengan pemakaian sumber daya asing. Dalam bagian ini akan dibahas kebijakan manajerial terkait dengan barang dari luar negeri, yaitu 1. Kontrol kualitas. Ketika mengambil sumber daya asing, standar kualitas lebih susah untuk dijaga dan diukur daripada mengambil sumber daya domestik. Biasanya masalah ini muncul di negara-negara yang jauh dan kurang berkembang. 2. Membangun partnership yang strategis. Hal ini juga sulit dilakukan jika retail mengambil barang dari negara-negara yang jauh dan kurang berkembang. Bahasa seringkali juga menjadi kendala utama. Beberapa retail kadang lebih memilih untuk mengambil barang dari negara-negara tetangga daripada mengambil barang dari negara-negara yang jauh. Alasan pertama, dapat lebih menguntungkan terkait dengan alasan-alasan yang diuraikan di atas. Kedua, sistem pengiriman lebih cepat. Ketiga, kadangkala ada pelanggan yang lebih suka menyukai produk dalam negeri. 1. Pertukaran melalui internet. Salah satu inovasi dengan adanya internet adalah bursa retail. Bursa retail adalah pasar elektronik yang dioperasikan oleh suatu perusahaan untuk memfasilitasi pembelian dan penjualan barang menggunakan internet. Dengan begitu, maka pabrik dan retail dapat berinteraksi secara elektronik. Beberapa fungsi penukaran atau bursa antara lain: 1. Petunjuk. 2. Seleksi. 3. Harga. 4. Kolaborasi. 5. Isi. Jenis pertukaran. Ada 3 jenis pertukaran, yaitu: yang pertama, bursa konsorsium adalah bursa retail yang dimiliki oleh beberapa perusahaan dalam suatu industri. Keuntungan jenis bursa ini adalah retail dapat mengumpulkan daya mereka untuk memperoleh harga yang lebih baik dan biaya tetap dibagikan dengan anggota-anggota lainnya. Bursa privat adalah bursa yang beroperasi untuk pengguna eksklusif dari sebuah perusahaan. Bursa independen adalah bursa retail yang dimiliki oleh pihak ketiga yang menyediakan sarana elektronik untuk menggunakan pertukaran. 2. Pusat grosir. 3. Pameran dagang. 4. Membeli di tempat sendiri. 5. Kantor-kantor pembelian.
Bernegosiasi dengan penjual. Strategi-strategi dalam bernegosiasi antara lain pertimbangan sejarah. Pembeli perlu mengetahui hal-hal yang terjadi antara retail dan penjual pada masa lalu. 2. Menanyakan di mana barang-barang tersebut sekarang. Ada kalanya penjual memiliki barang yang kurang laku di masa lalu dan sehingga pembeli dapat membelinya dengan harga yang murah. Tetapkan tujuan. Beberapa tujuan dapat ditetapkan antara lain kesempatan markup tambahan, aturan pembayaran, transportasi, pengiriman dan eksklusivitas. 5. Komunikasi. 6. Potongan promosi. Mengetahui tujuan dan batasan penjual. Tujuan biasanya diharapkan oleh penjual antara lain relasi yang berkelanjutan. B. Mengunjungi barang baru, menguji barang baru. C. Komunikasi. Dan D. Etalase. 5. Rencana untuk memiliki jumlah negosiator yang sama dengan jumlah penjual. Walaupun penjual lebih kuat dan penting dalam pasar retail, akan memiliki keuntungan pada negosiasi jika jumlah lebih sedikit dari jumlah negosiatornya. Menilai tempat yang bagus untuk negosiasi. Yang keenam. Yang ketujuh, waspadai tenggang waktu. Perujuk untuk negosiasi tetap muka. 1. Persiapkan masalah. 2. Memberikan penekanan pada kriteria objektif. 3. Buatlah pihak untuk hubungan yang saling menguntungkan. 4. Biarkan mereka bicara. 5. Tahu sejauh mana kamu harus bicara. 6. Jangan membakar jabatan. Dan yang terakhir, berasumsi. Jangan berasumsi.